Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang penuh dengan berkah ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sejalan dengan perintah takwa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak memandang dan tidak menilai seberapa baik kejadian kita, seberapa indah rupa dan fisik kita. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki, jabatan yang kita pegang, rumah yang bagus, harta yang mewah. Karena hakikatnya rupa yang indah, kesehatan fisik jasmani ini dan kekayaan adalah amanah dan titipan dari Allah, yang mana kelak kedua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang dilihat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah hati yang bersih dan amal-amal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara hati yang bersih yang senantiasa kita jaga dan kita rawat adalah berbaik sangka atau husnudzon. Agama memerintahkan kepada kita paling tidak dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa, yang pertama, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha sempurna, maha baik, sehingga apapun yang ditentukan dan ditakdirkan kepada kita pasti akan membawa kebaikan kepada kita. Kemarin paling tidak 2 bulan berturut-turut hujan senantiasa mengguyur kita. Namun perlu kita ketahui bahwa hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya pikiran dan hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga sampai level alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan apapun, hakikatnya adalah kebaikan kepada kita. Yang kedua, selain kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melihat mereka dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Sehingga Imam Ghazali memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita yang sangat baik ketika kita melihat ada orang tua yang senantiasa tetap bergelimang kepada dosa. Hendaknya tanamkan kepada diri kita bahwa orang tersebut pada waktu muda amal kebaikannya sangat banyak sekali. Ketika kita melihat seorang remaja penuh dengan kemaksiatan,
kita tanamkan kepada hati kita dengan memandang mereka bahwa anak itu masih diberikan oleh Allah kesempatan yang sangat panjang, dan bisa jadi esok lusa ia akan bertaubat dan menjadi pribadi yang baik. Kita tidak diperkenankan melihat memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, seolah-olah ana khairum minhum, saya ini lebih baik dari dia. Ini yang harus kita antisipasi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, setelah kita senantiasa berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada semua makhluk dan ciptaan Allah, dan yang ketiga, marilah kita senantiasa berbaik sangka, berhusnudzon kepada diri kita sendiri. Kita melihat kalau tetangga kita bisa sholat 5 waktu, kenapa kita yang sama-sama diberikan kesehatan yang sama, rezeki yang cukup, kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kita melihat orang lain bisa menyekolahkan putra-putrinya di lembaga keagamaan, kenapa saya tidak bisa? Sehingga dengan memunculkan motivasi seperti ini, kita termasuk hamba-hamba yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, tiada lain mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain amalan-amalan hati yang baik, tadi baginda Rasul kemudian menambahkan wa a'malikum, dan amal-amal kebaikanlah yang akan dinilai oleh Allah. Amal kebaikan paling tidak ada 2 hal, yaitu ibadah mahdhah kita kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, melakukan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal. Namun tidak kalah penting, di sisi lain ada juga namanya ibadah sosial. Sejalan dengan perintah ibadah sosial disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan sa'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islamul khair. Seorang pemuda mendatangi baginda Rasul dengan bertanya, wahai Rasulullah, menjadi pemuda yang baik, menjadi seorang muslim yang baik itu seperti apa? Baginda pun menjawab, qul tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Beliau mengatakan yang pertama, agar kita menjadi predikat hamba yang baik di hadapan Allah adalah memberikan makan bagi orang yang membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita saksikan bersama-sama bahwa bangsa kita termasuk di belahan dunia mengalami sebuah krisis yang global. Oleh karenanya kita hendaknya introspeksi, jangan sampai berlebih-lebihan dalam segala hal. Umpama setelah kita gajian makan bersama rekan-rekan kita, kemudian kita foto, kita upload di media sosial, kita tidak tahu, bisa jadi ada kawan kita melihat postingan kita, mereka tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Hendaknya marilah kita kontrol, silakan dibuat menjadi dokumentasi, tapi jangan sampai over dalam segala hal. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, namunlah engkau jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, selain ibadah sosial kepada yang lain, kepada orang yang membutuhkan, kita tingkatkan. Yang tidak kalah penting adalah baginda Rasul mengatakan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan sebarkanlah salam baik kepada mereka yang engkau kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Salam secara bahasa adalah kita melantunkan kalimat assalamualaikum, namun dalam aplikasi sehari-hari baginda Rasul jauh lebih mengatakan bahwa marilah kita menebarkan salam kepada siapapun saja. Yang pertama, kita mulai dari keluarga kecil kita. Yang kedua, dengan tetangga kanan kiri, dengan rekan kerja. Sehingga dengan 2 hal ini, yang pertama adalah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, senantiasa menebarkan kebaikan, kedamaian kepada sesama. Kita akan dijadikan oleh Allah predikat khairun nas anfa'ul linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Khairum man
Tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah diberikan oleh Allah usia yang panjang, dan usia ini dibuat untuk kebaikan. Semoga kita semua termasuk dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasul hadis barusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.